Nah inilah untuk konteks industri yang ada di Kabupaten Bekasi cukup banyak. Mungkin kalau orang Bekasi diayomi mah sama pimpinan daerahnya gitu, khususnya di Snaker dan bupati kita, orang Bekasi mah kagak belangsak-belangsak banget di pengangguran. Jangan dikatakan orang Bekasi itu bodoh, oh, tidak, orang Bekasi banyak lulusan yang punya skill banyak banget di Bekasi banyak lah. Putra-putra daerah Bekasi banyak. Dan kita pun sudah mencoba beberapa kali, ya inilah harus ada ketegasan khususnya dari pemerintah daerah, di Snaker khususnya Kabupaten Bekasi, termasuk bupati sendiri, dan termasuk dewan. Harus ada ketegasan, harus ada regulasi yang jelas. Jangan MOU dibuat sekian persen untuk putra daerah, tapi praktiknya praktiknya orang ada. Ngapain? Cuma-cuma lah. Yang penting kita membutuhkan masyarakat Bekasi ketegasan. Kalau memang sudah ada MOU sekian persen untuk masyarakat Bekasi khususnya putra daerah, buktikan dan harus diawasin. Jangan hanya ketika perjanjian dibuat oleh legislatif dan seluruh elemen industri, tapi tidak diawasin, ya nol besar. Kalau kita lihat ya, perhatian orang pemerintah daerah, kayaknya kalau kita lihat pembagiannya baru mungkin 40% lah untuk masyarakat Bekasi. Dari 100% itu, satu contoh. Berapa anggaran kita ibarat masyarakat Bekasi yang boleh jual bebek, jual apa buat bayar pajak. Nangkrak pembangunan Islamic Center tidak ada kejelasan. Ditambah lagi pembangunan yang katanya udah rencana sekian ini udah dianggarkan. Nah itu kemana anggarannya? Coba dialokasikan lah sama bupati, termasuk sama anggota dewan semua ini. Dialokasin ke yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Transparansi lah coba dikedepankan, itu aja. Pemerintah ingin merubah Islamic Center jadi tempat pembelanjaan. Gimana Bang? Nah ini udah kayaknya udah jauh banget langkahnya pemerintah daerah. Kalau Islamic Center mau dijadikan sarana ibadah kita dukung. Tapi kalau dijadikan sarana belanja komersial, lah ini Bekasi udah besar banget Kabupaten Bekasi. Lah Islamic Center kagak gablek. Terusnya sarana katakanlah kayak apa ya? Lapangan-lapangan untuk teman-teman nih masyarakat Bekasi. Baru ada Taman Sati juga kagak danta. Bentuknya seperti apa? Dibang dipamer golok doang gede lah, buat apa? Golok nggak bisa mecahin apa-apa itu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi harapan kita bupati ini buatlah regulasi yang jelas. Kalau Islamic Center itu dikhususkan untuk penampungan asrama haji, ya buatlah regulasi. Jangan kita yang terbesar, zona industri katanya petrodolar kita. PPN yang kita hasilkan itu cukup besar untuk pusat. Tolong perhatikan juga pusat ke Kabupaten Bekasi. Harapan kita harus ada ketegasan seorang pemimpin di Kabupaten Bekasi. Sulitnya sarana air untuk pertanian, pendapat Ketua Aliansi Ormas Bekasi seperti apa? Nah ini satu lagi, ini mungkin perhatian Bupati khusus nih untuk sektor pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya di daerah Tambelang, Cabang Mungin, daerah khususnya Bekasi Utara lah. Kita prihatin banget, banyak sering terjadi gagal panen. Karena apa? Irigasinya ora danta juga. Irigasi tidak pernah mau diperbaiki dengan jelas. Satu contoh, ya kita harapkan juga di sini salah satu utama yaitu ketegasan dari pihak pemerintah daerah. Tolong nih dibenahi irigasi teritorial airnya dibenahi, dilancarkan agar petani ketika musim hujan tidak kebanjiran sawahnya, musim kering orang kekeringan. Artinya pemerintah lebih berbicara hati untuk membangun daerahnya gitu Ketua. Harus dengan hati nurani mereka, jangan ketika kampanye teriak-teriak A, B, dan C dan segala macam, udah duduk lagi, orang ngepisan. Ya bukan masyarakat, semuanya udah orang ngedah. Lah jadi apaan pemimpin begini? Ya. Kita harapkan tolonglah Bupati ini segera mengambil langkah-langkah yang tegas untuk masyarakat. Ya. Apakah layak jalan utama dijadikan tempat untuk berjualan? Menurut pendapat Ketua seperti apa? Kalau menurut kita mau bocah Bekasi, yang kalau kata ini mah kata bocah Bekasi mah yang ledokkan itu ya. Lah dilihat orang sepisan. SGC itu Cikarang ada katanya kotanya Kabupaten Bekasi. Sekarang pertanyaan kita, ayo kita lihat ada nggak di Bekasi trotoar? Nggak ada semua. Got-got kagak bener. Itu kalau kita ngeliat dari SGC itu nggak pantas itu jadi katakanlah mukanya Kabupaten Bekasi. Lah kalau malam itu udah kumuh, becek, siang kita ngeliatnya ribet. Lah Bekasi mau dikemanain? Gitu. Lah ini pemimpin kita nih, aduh kita nggak bisa mau capek, pegel hati. Pakai mempromosiin batik dan segala macam, promosiin di daerah sendiri lah, nggak usah kemana-mana dulu, benahi dulu. Kabupaten Bekasi dengan baik, regulasi dengan jelas, ketegasan yang ada.
Kita amat menolak gitu Pak. Kita lihat Ramayana yang sudah kebakaran. Belum dibangun juga dengan, cobalah cari solusi yang terbaik. Masa pemerintah di daerah tidak bisa sih mencari solusi yang terbaik untuk masyarakatnya? Ya kita tidak menyalahkan pedagang. Pedagang kalau diarahkan dengan baik, ditempatkan dengan baik oleh pemerintah daerah, pedagang pun akan ngikut. Ya karena dibiarkan, ya itu yang terjadi. Itu pasar SGC pasar Cikarang. Coba lihat lagi pasar induk Cibitung. Lebih parah lagi. Pantasnya pasar induk Cibitung jadi jadi bukan pasar induk. Tempat kita buat ngawon bebek itu cocok. Sumber daya alam kita yang begitu luar biasa, yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Menurut pendapat ketua seperti apa? Nah ini kayak satu di Bekasi apa sih kabupaten kita yang tidak ada? Industri oke. Gas ada, minyak ada di Bekasi. Nah cuman ini yang kita pertanyakan nih, ya kan, profit sharingnya dari pemerintahan daerah dengan yang evaluasi itu di mana ini? Kemana anggarannya? Lihat sekarang kemarin teman-teman kita, saudara kita pada demo di gagal jalan Bebelan, sampai ditanam itu jalan tanamin pada segala tanamin apa baik. Ini kan karena kesalahan pemerintah daerah yang tidak ada keterbukaan transparansi, kediamannya anggota dewan. Lah kalau sudah Bekasi mau udah jalan kemana-mana udah licin, udah enak bener. Karena apa semua? Pajak bumi dan bangunan ada, dari industri ada, dari gas ada, dari minyak ada. Lah itu pada kemana hasilnya? Nah, jadi harapan kita pemerintah daerah ini kan kita benar-benar kaya Kabupaten Bekasi ini, benar-benar kaya. Tolonglah transparansi anggaran. Coba apa sih kegunaannya untuk masyarakat sekitar yang ada di pengeboran minyak kita di Bumi Batu segala macam? Nggak ada. Orang mana-mana baik yang pada kerja di situ mah. Lah paling bocah kita jadi tukang parkir. Bujuk buneng. Lah ini kan nggak ada antajnya nggak jelas. Saat ini ada guru honor kita yang gajinya 35.000, 300.000, dan sampai hari ini ada guru yang 4 bulan belum digaji. Nah, harapan apa dari Ketua Aliansi Ormas Bekasi kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, Ketua? Iya, kita udah dengar juga itu masalah guru honorer. Kemarin juga ada beberapa guru honorer yang datang ke kita silaturahmi. Ada yang 3 bulan belum digaji, ada yang 4 bulan belum digaji. Kita pun selaku elemen Bekasi amat prihatin. Nah ini kita katakan kalau tidak ada ketegasan seorang pemimpin, inilah jadinya rancuh. Masa iya Kabupaten Bekasi begini kaya kata orang mana-mana padahal belangsak di dalamnya. Kan gak lucu. Guru honorer berapa sih gaji tidak sampai ke gaji, kan kesian. Mereka punya anak bini, mereka gaji itu guru honorer nggak ada yang tinggi. Ya harapan kita tolonglah regulasi yang jelas. Khususnya dari BKD, khususnya dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Tolonglah rangkul mereka. Rangkul mereka, jadikan mereka pegawai negeri atau honor mereka janganlah digantung-gantung. Ini kan ada APBN kita, ada APBD kita yang cukup. Pernah dengar kabar katanya APBD kita sampai 1 triliun tidak dipakai. Lucu. Kok ketakutan? Sampai APBD kita sisa, berarti kita kaya banget. Nah, tapi kemana tuh anggarannya? Ini kita tanya lagi. Guru honorer kok belum pada digaji sampai 2-3 bulan. Harapan kita ada ketegasan. Kita amat prihatin, kita selaku Ketua Aliansi Ormas Bekasi prihatin kepada guru-guru honorer. Guru adalah yang menciptakan anak-anak kita bisa sukses adalah guru. Saya dan semua rekan-rekan Aliansi Ormas bisa begini karena adalah jasa guru-guru kita. Itu harapan kita lah. Cobalah Bupati ini tegas, semua anggota Dewan tegas, perhatikan tuh guru honorer. Ini lagi mau menjelang hari-hari yang penting, menyambut Ramadan. Kebutuhan mereka berapa sih? Tolonglah anggota Dewan, ya termasuk semualah. Jangan hanya bicara teori, praktek yang kita harapkan. Jangan teori baik dah, capek kita dengar teori. Praktek aja dijalankan. Kita masyarakat Bekasi akan mendukung kalau itu semua kebijakannya berpihak kepada masyarakat Bekasi. Jangan hanya perjanjian dibuat untuk tenaga kerja sekian persen, 30% untuk tenaga putra daerah. Ceritanya bullshit. Bullshit semua itu. Jadi harapan kita harus ada pengawasan dan regulasi dan ketegasan yang jelas. Harapan kita dari saya selaku Ketua Aliansi Ormas Bekasi mengajak seluruh elemen masyarakat Bekasi, para tokoh masyarakat Bekasi, yuk kita bareng-bareng kita benahi di Bekasi. Khususnya baik utara, selatan. Jangan sampai kita nih, ya malu dah kalau Bekasi aja tamannya kagak gablek. Ada satu taman Sahati. Sahati bagaimana? Ya harapan kita udahlah kita jangan flashback ke belakang, ke depan ini seperti apa. Kita harapkan semua para tokoh Kabupaten Bekasi
yang merasa dirinya tokoh, tapi tunjukkan ketokohan itu untuk masyarakat Bekasi. Dan kita harapkan juga ketegasan dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Masalah tenaga kerja tolong dikedepankan, tolong diawasi dengan ketat. 30% tolong dibuktikan. Di mana aja yang sudah berjalan dan mana yang tidak mengikuti perusahaan ini tolong ditindak tegas. Harapan kita selaku Ketua Aliansi Ormas Bekasi mengajak seluruh elemen Bekasi, yuk kita sama-sama benahi Bekasi untuk kemajuan Kabupaten Bekasi ke depan yang lebih enak, elok dilihatnya. Sekali lagi kepada seluruh elemen masyarakat Bekasi, tokoh masyarakat Bekasi, yuk kita bareng-bareng, jangan saling sikut. Yuk kita gabung bersama-sama, kita majukan Bekasi yang lebih baik. Mungkin itu aja harapan saya selaku Ketua Aliansi Ormas Bekasi dan seluruh pengurus Aliansi Ormas Bekasi. Mungkin ini menjelang mau Ramadan, kami mohon maaf lahir batin bila mana salah hilap atau tingkah laku kami seluruh pengurus Aliansi Ormas Bekasi. Dan khususnya tim Siskobra juga memohon maaf kepada masyarakat Bekasi bila kita masih belum mampu untuk berbuat yang lebih banyak. Insya Allah ke depan kita akan berbuat yang lebih banyak lagi untuk kemaslahatan orang Bekasi. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.